ketika inflasi itu naik, kita harus lihat kira-kira ada apa yang mesti bisa di-adjust. Ya, mungkin dalam waktu dekat adalah suku bunga yang di Amerika sana juga sama ya, penyesuaian suku bunga. Dan kalau di Indonesia kita melihat belum terlalu urgensi sebenarnya apa namanya suku bunga menyesuaikan. Toh pada dasarnya inflasi masih di bawah 5%, orang bilang begitu. Tapi harus diingat, inflasi yang kita kemarin dirilis itu tertinggi selama 7 tahun terakhir. Saya baru tahu ada yang bilang itu tertinggi 7 tahun terakhir. Akhirnya ketemu lagi kita. Sudah 2 minggu ya. Oh ya, halo, halo Pak. Ya, ketemu Halo lagi semuanya nih. yang sudah join. Kita bicara topiknya seru nih hari ini nih ya. Iya nih. Sebentar Pak Erwin. Ini agak Halo semua yang sudah join. internetnya agak burem nih. Oke. Oke, Pak Erwin. Kalau tempat Gimana saya kabarnya? gimana tempat saya? Ini Pak Erwin agak Teman-teman mungkin ngelek-ngelek bisa nih. bisa tulis di komen jaringannya gimana. Agak nge-lag Di ya. saya Pak Erwin agak agak burem nih Pak. Sebentar. Kalau sekarang bagaimana? Nah, ini Kalau lebih kalau lebih sekarang lebih lebih oke. stabil nih Pak. Oke, saya off dari WiFi Lebih dulu. oke, lebih oke. Kayaknya oke, sip. Sip kalau gitu. Oke. Mantap. Oke, Yuk, sip. langsung aja. Yang Ayo mau Pak tulis, Erwin. yang mau tanya boleh langsung tulis di komen ya. Soalnya seperti biasa, nanti kalau pertanyaannya banyak, kita Kita nggak bahas bertanggung jawab satu-satu ya kalau Pak. nggak dibahas loh ya. Iya, waktunya Iya. terbatas banget soalnya. Oke, oke. Selamat Gimana, siang gimana nih? semuanya, sahabat-sahabat HP Sekuritas dan juga sahabat-sahabat dari Winner Stocks. Hari ini kita Halo, live halo. bareng lagi nih bersama Pak Erwin nih. Aduh, Ya, gimana? Pak Erwin gimana kabarnya? Baik, Pak? baik, baik. Ya, luar biasa baik ya. Kita As. berapa waktu ini cuan lumayan nih. Waduh. Oke deh, Pak Erwin. Ya, Kalau nggak salah kemarin itu sempat rilis apa namanya angka inflasi intinya kita ya, itu naik ya, sekitar 2,8% begitu. enggak, betul. Ini eh, kalau dari Pak Erwin sebagai suhu ya, sebagai trader gimana nih Pak Erwin? Pengaruh banget gak sih Pak Erwin sebenarnya? Atau ada sektor-sektor yang terpengaruh ya sih? Oke, ya. Pertama, sebenarnya ya, data inflasi yang kemarin dirilis itu sebenarnya pada dasarnya sudah predictable ya, orang sudah tahu lah, udah price in istilahnya. Jadi tidak mengagetkan lagi. Malah saya lihat market cenderung agak agak nggak terlalu ambil pusing gitu. Dan ketika inflasi itu naik, kita harus lihat kira-kira ada apa yang mesti bisa di-adjust. Ya, mungkin dalam waktu dekat adalah suku bunga yang di Amerika sana juga sama ya, penyesuaian suku bunga. Dan kalau di Indonesia kita melihat belum terlalu urgensi sebenarnya apa namanya suku bunga menyesuaikan. Toh pada dasarnya inflasi masih di bawah 5%, orang bilang begitu. Tapi harus diingat, inflasi yang kita kemarin dirilis itu tertinggi selama 7 tahun terakhir. Saya baru tahu ada yang bilang itu tertinggi 7 tahun terakhir. Terus bagaimana? Ya, sebenarnya di grassroots ya, inflasi itu sebenarnya sudah jauh lebih lebih tinggi ya, sudah jauh lebih tinggi. Dan kalau lihat kondisi seperti ini ada beberapa kalau kita nggak berbicara mengenai inflasi ya, ada beberapa sektor yang bisa teman-teman semua perhatikan ya.
ada sektor finance yang pasti otomatis berhubungan erat dengan Suku inflasi bunga. karena berhubungan dengan suku bunga. Yes, betul. Dan kemudian ada komoditi. Komoditi ini kita lihat dari uh, banyak bahan-bahan bakar yang juga otomatis juga saat ini kan inflasinya naiknya cukup tinggi, jadi kita melihat bahan bakar inilah yang menjadi salah satu penyebab utama. Nah, kita juga lihat-lihat ini sektor ini ya. Terus Oh, kemudian ada lagi industri. Sektor industri juga bisa diperhatikan. Ya, jadi baik. kalau yang lain-lain saya lihat yang dihindari. Ada juga yang kita mesti hindari ya kalau terkait inflasi dan terkait dengan suku bunga naik, yaitu sektor properti. Nah, itu Oh hindari iya. dulu. Ya, terus kemudian nah, ada sektor seperti hmm, consumer ya, consumer juga kita harus lihat consumer. Karena Waduh. gini, consumer ini agak sensitif dengan dengan inflasi. Karena gini, kalau di satu sisi dia menaikkan harga jual dia harus Nggak lihat bisa beli. daya belinya bagaimana. Yes. Iya bener ya. Tapi kalau dia memutuskan untuk tidak menaikkan, artinya dia menekan margin. Otomatis di laporan Iya. keuangannya juga akan berkurang. Jadi harus diperhatikan. Terus beberapa waktu kemarin ada juga yang ngomong, nah kita sering kali lihat, kita sering kali juga begini, melihat barang yang kita beli itu tiba-tiba menyusut. Tiba, kena inflasi tiba-tiba menyusut, lebih kecil. Dulu, saya ingat banget dulu, waktu saya zaman kecil beli beng-beng itu ukurannya mungkin hampir 15 cm ya. Sekarang ada ukuran beng-beng yang ukurannya mungkin cuma tinggal di bawah 10 cm. Yang mini ya Miris Pak, yang banget. mini. Mini. Ya kayak gitu-gitu ya. Jadi itu kita harus perhatikan juga. Jadi ketika berbicara mengenai inflasi tentu saja banyak hal yang sensitif. Tapi kita lihat jangka pendeknya dulu deh, jangka pendek. Uh, di jangka pendek ada saham-saham tertentu yang kita lihat sebenarnya potensi nih untuk kita untuk boleh memanfaatkan momentum ya, memanfaatkan momentum untuk buy on weakness. Karena kenapa saya bilang buy on weakness? Kita jangan cari saham-saham yang saat ini sudah lagi terbang. Karena saat ini sentimen itu datang tuh silih berganti ya. Sentimen positif, besoknya datang sentimen negatif. Besoknya lagi datang sentimen positif lagi, besoknya sentimen negatif lagi. Jadi Negatif. market tuh kayak dibikin ombang-ambing, Kayak digerakin di kayak di naik turun, kocok untuk naik turun naik turun. dikocok-kocok, pusing ya. Nah, kita pastikan beli, cari saham-saham yang ada di level support, tapi secara long term dia berpeluang untuk naik. Nah, ini. Jadi pastikan kita punya daya pandang, kita harus jauh ke depan ya, harus jauh ke depan. Dan satu hal lagi, Bapak Ibu ada di dunia yang menurut saya sudah tepat ini, yaitu apa? Investasi di bidang equity, di bidang saham, pasar modal. Kenapa? Karena kita tahu, semua tahu, bagi bank untuk menaikkan suku bunga itu, mereka tuh mikirnya berkali-kali lipat, lama sekali. Dan tentu saja deposito itu sudah bukan menjadi alat instrumen investasi yang bisa untuk mengimbangi naiknya inflasi. Itu udah nggak mungkin, nggak mungkin. Iya, Satu-satunya cara Bapak Ibu mengalahkan inflasi, salah ya satu rasa. cara yang paling efektif ya ada di saham. Kenapa? Karena di investasi di saham tidak membutuhkan uang yang besar. Betul, Ya, betul. dan satu lagi, liquid. Nah, kalau seumpama Bapak Ibu berkesempatan untuk beli properti saat ini ya, beli properti, kita tidak menjamin properti yang Bapak Ibu beli sekarang ini di beberapa tahun yang akan datang bisa 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 berbuah, bisa bisa jadi berkembang, Bener, bisa bener. harganya juga bisa naik. Sedangkan saham hari ini itu kita boleh bilang ini lagi masih murah nih, ada beberapa emiten yang masih bisa Bapak Ibu lihat dalam dalam tren yang harga masih murah. Dan anggap let's say lah, kita nggak usah ngomong yang 5 tahun ke depan. Typical investor Indonesia itu masih masih short term.
Satu Ah, tahun aja udah bilang, 1 tahun tuh udah dibilang lama banget. Jadi beli sama 1 tahun, kita lihat nih dia perkembangan bagaimana. Pertama rule kita ngalahin ngalahin angka inflasi inflasi, dulu. inflasi Nah, dulu sih kena ya. inflasi ya inflasi itu kan data kemarin sekitar hampir 5%-an. Kalau kita bilang buat kita realistisnya di angka 10%-an sih. Jadi kalau Bapak Ibu bisa dapetin dalam 1 tahun memiliki gain profit sampai 10%, itu udah berarti Bapak udah on the track, Bapak Ibu udah on the track, sudah lakukan itu, tinggal di compounding aja. Apa itu compounding? Ditumpuk aja, udah pokoknya ditumpuk terus begitu. Dilakukan tumpuk terus. Berarti Bapak udah on the track, tinggal digedein aja size-nya. Gitu. Nah, Dan ya, itu paling Mbak, ya bisa bahkan ya Pak ya, bisa. untuk sebenarnya bener sih di saham ini menariknya untuk dapetin returnnya itu di atas inflasi ya. Tapi jangan lupa juga untuk belajarnya ya Pak ya, dan Oh ya, strateginya. strateginya betul, dan harus tahu tempatnya yang benar ya. Henan Putra itu tempat yang benar untuk Nah, investasi ya. Henan nah, Putra itu one of the legend loh ya di Bursa Efek Indonesia ya. Sekuritas tertua loh, nggak main-main loh sejak berdirinya Indonesia Stock Exchange. Jadi Bapak Ibu nonton IG di tempat ini tuh sudah benar lah, udahlah. nah iya Itu ya betul. Mas Steven. Salah satunya di handphone sekuritas. Ya mungkin kalau Ya. misalkan banyak demand-nya, ya siapa tahu bisa kelas juga bareng Pak Erwin ya. Oh iya, kita nanti dalam waktu dekat mungkin akan bekerja sama ya, kolaborasi. Nggak cuma yang online ini, tapi kita akan kolaborasi dalam bentuk offline juga. Ya, Siap, siap. Oke, sesuai dengan ya, tema kita ya, saham apa ya Pak ya. Cuman dibanding kita spill sekarang, mendingan kita baca komen dulu ya Pak ya. ya. Kita bahas pertanyaan. Seperti biasanya kalau yang pertanyaan ini sampai nggak kejawab semua loh. Nah, ini ada yang nanya saham-saham batubara Pak. PTBA, Oh, Adaro, oke, Harum. oke, ya. Kalau kita bicara mengenai harga call kemarin naiknya sudah cukup banyak, ya, sudah cukup banyak. Dan kalau bicara mengenai saat ini ya, kita khusus khusus saham Indonesia ya, especially uh, emiten call. Kalau bicara mengenai harga call-nya, memang kita bilang ini potensi untuk koreksi karena harganya sudah cukup tinggi ya, udah di level 400 terus dan nggak bisa breakout. Kalau dia bisa breakout sekalian malah oke, tapi dia nggak bisa breakout, dan kita tahu ini udah kalau dia breakout itu efek psikologisnya bagi dunia itu cukup besar. Otomatis tagihan listrik tambah mahal dan lain sebagainya. Padahal kita bilang kalau mau menurunkan inflasi, harga komoditi itu harus turunin dulu. Nah, tapi bagaimana dengan emiten-emiten coal yang ada di Indonesia? Kalau harga coalnya turun, berarti income-nya kurang bagus dong, gitu. Nah, kita coba breakdown dulu. Sebenarnya ya, yang harga coal yang di Indonesia jual itu sebenarnya harganya sudah lipat-lipat, berkali-kali lipat. Jadi istilahnya cuannya udah lipat-lipat cuannya. Dan pergerakan emiten coal saat ini yang lagi tren ini itu berbicara mengenai laporan keuangannya, sentimen laporan keuangan. Nah, ini kan Laporan keuangan. dalam waktu dekat akan dirilis nih laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan ini hasil penjualan dari di kuartal kedua ya, dan nanti dia juga akan mengulas laporan keuangan semester pertama 2022. Nah, di semester pertama 2022 ini bagus apa enggak? Yang mana kalau berdasarkan hasil hitung-hitungan harusnya masih bagus. Jadi, kalau ada ketemu emiten-emiten yang sedang koreksi, emiten call sedang koreksi, dan kalian coba cek kapan sih mereka akan rilis laporan keuangan. Bolehlah buy on weakness. Nah, ini clue Wah, dari kita nih, ya salah kan? satu indikasi ya Pak. Tips-tips. Nah, kita udah kasih spill loh, kita udah kasih spill-spill loh, ya kan? Nah, terus Harum ARB ya, mau ARB ya, ini kena sentimen nih, harga nikel nih, harusnya ya harga nikelnya saya nggak tahu nih terakhir bagaimana nih kondisinya. Tapi kalau kita lihat kayak Antam ya kan, Inco dia kompak kompak koreksi.
Nah, tapi harga nikel ini kayak boleh dibilang ke depannya ini salah satu industri yang menjanjikan. Salah satu cara bagaimana kita mengurangi ketergantungan terhadap bahan fosil ya, bahan-bahan fosil. Ke depan listrik. Listrik mungkin ke depan akan menjadi salah satu alat untuk kita perang terhadap inflasi nanti. Mungkin salah satunya itu. Nah, baterai ini itu industri masa depan. Dan kalau saya bilang kalau yang emiten-emiten yang berbau-bau nikel, ketika lagi koreksi, Bapak Ibu silakan cari supportnya. Ya, ini juga menarik kok. Masih menarik untuk di buy on weakness gitu. Oke. Jadi untuk batu bara, untuk nikel sebenarnya masih potensinya masih oke lah ya Pak ya. Jadi bisa Oke, buy on weakness sebenarnya. iya. Kalau posisi sekarang sudah punya emitennya, mau dijual dulu silakan. Nanti ketika dia turun kita buyback di bawah gitu. Oke, oke. Wah, salah satu Ya, ya. strategi tuh Pak. Oh ya, ya itu nge-short Di barang short kenanya ya. sendiri namanya ya. Oke, oke. Ini ada yang, oh ini banyak nih yang nanya batu bara nih. Harum ITMG Adaro, Ya, Inko. kita udah ulas sebagian Iya. besar pertanyaan udah kita udah apa namanya menampung ya bahas satu hal tapi jawabnya untuk banyak orang nih, banyak pertanyaan. Nah, ini ada yang ini Pak Erwin, DMMX. Nah, ini agak beda sendiri nih. Oke, DMMX. Kalau kita bicara DMMX satu, cermatin adalah dia transaksinya masih kecil, volume belum terbentuk. Kenapa saya bilang begitu? Karena emiten ini emiten lapis 3, ya, itu satu. Jadi kita kalau emiten lapis 3 kita bicara momentum, kita bicara mengenai volume dan lain-lain. Sentimen nomor kesekian. Kenapa sentimen saya bilang nomor sekian? Karena bisa saja nggak ada sentimen, nggak ada angin, nggak ada badai, tahu-tahu sahamnya terbang dulu. Udah terbang, baru dicari story-nya. Nah, kalau saya bilang saat ini masih sepi transaksi, jadi masih belum kemana-mana. Nah, kalau Bapak Ibu yang bertanya ini punya average masih di harga bawah, sekarang umpamanya minus pun minus tipis, kalau profit pun profit tipis. Kalau saran saya kurangin dulu portofolionya, pindah ke saham yang saat ini sedang trending. Ini saran Wih. saya untuk DMMX. Wah, bener sih, Pak. Kembali lagi kita cari yang lagi uptrend ya, Pak ya. Trend is our friend ya, Pak. Bukan uptrend, yang lagi trending. Yang lagi trending gitu. Iya, Oh, friend. beda bahasanya. Iya, yang kita cari itu yang saat ini lagi banyak market lagi ke sana semua, mata semua lagi tertuju ke sana gitu. Kalau seneng yang trading lapis ketiga lo ya, Tuh, gitu. buat tips buat temen-temen semua tuh ya. Yang Ya, lagi ya, trending. yang Nah, lagi trending. ini ada yang nanya juga friend, Pak. Hmm, nah, friend ini dia lagi di resisten ya nih. Friend ini lagi di resisten ini, friend. Dan oke kok. Jadi kalau kita lihat friend ya, dia dalam beberapa waktu ini, saya kan trading friend itu cukup lama ya. Dulu trading saya beli di 80, around 80 lah ya, 79, 80, jual di sekitar 90-an. Cuma cari 10 poin tapi saya tektok berkali-kali waktu itu. Itu cukup cukup sering. Sebelumnya lagi 70 ke 80, terus 80 90, sekarang 90 ke 100. Udah tradingnya begitu aja. Cari 10 poin aja. Mikir pendek-pendek aja saya kalau di friend. Dan itu saya sarankan ke Bapak Ibu untuk di frame sementara gitu dulu. Kalau dia udah breakout 100, kita baru cerita tradingnya 100 ke 110. Gitu terus aja Oh pokoknya. iya. Begitu, Oke, tradingnya oke, Pak. begitu. Untuk friend, itu tips saya buat kalian. Oke, siap. Nah, nih Pak Erwin, sebelum kita lanjut ke yang di kolom komentar nih Pak Erwin. Hmm, hmm. Nah, kira-kira nih lagi situasi kayak begini kan lagi aduh naik turun panas dingin ada Ya. berita inflasi juga kayaknya nggak gitu-gitu banget deh gitu loh. Hmm, Nah, hmm, hmm. kalau dari Pak Erwin gimana Pak Erwin? Ada stock pick nggak Pak Erwin untuk kita Pak Erwin? Spill dikit boleh Pak Oh, Erwin? nah sekarang kita spill dikit lah ya. Nah, kalau saya lihat ya, silakan kan tadi sudah kasih kisi-kisi. Kalau suku bunga naik, berarti sorry.
Kalau inflasi naik, otomatis kita cek apakah suku bunga juga akan naik. Nah, kalau bicara mengenai suku bunga naik, otomatis yang paling diuntungkan dulu adalah perbankan. Karena apa? Artinya perbankan itu bulletproof, anti badai. Iya. Kenapa saya bilang anti badai? Kalau suku bunga naik, perbankan dapat benefit gitu. Iya, benar Tapi benar. kalau suku bunga naik, sektor lain apakah dapat benefit? Belum tentu. Contoh sektor properti. KPR Wah, naik, otomatis orang nggak ada yang beli pakai KPR kan, otomatis industri ini akan turun, kena imbas turun. Tapi kalau suku bunga kan nggak. Kalau finance kan nggak. Suku bunga naik ya bank tinggal adjusting aja, orang tetap kalau memang kasarnya butuh pinjaman ya pasti apply, kalau butuh KPR ya pasti apply. Jadi bank itu secara tidak langsung pasti akan dapat benefitnya. Jadi silakan cari sektor-sektor yang kira-kira relatif terpengaruh ya, aman, Pak. terhadap naiknya suku bunga. Nah, gini. Dan yang paling gampang ya sektor finance. Bapak Ibu tinggal cari emiten mana yang saat ini harganya masih cukup bersahabat, belum terlalu terbang, dan silakan mulai dilirik. Oke. Gitu. Dari Pak Erwin ada Pak Erwin tersebut salah satu saham kah atau gimana Pak Erwin? Nah, kebetulan yang nanya ini pas banget nih. Ada yang minta di Insight BBNI nih. Nah, Nah, ini gimana tuh? BBNI ini adalah salah satu emiten yang menurut saya saat ini pergerakannya termasuk cukup rapi dan belum volatile dan belum sampai naik kenceng, belum. Yang lain-lain mungkin sudah lumayan naik ya, udah mulai ada naik. Ada gap, ada yang bikin gap di bawah, jadi orang khawatir nanti kalau nutup gap bagaimana. Nah, BBNI ini yang menurut saya pergerakannya termasuk rapi lah, nggak ada gap-gapan lah ya. Kapan itu uh, saya kira untuk ada gap tapi ternyata enggak. Nah, BBNI silakan dicermati. Belanja kumpulin pelan-pelan ya. Dan Tuh. kayak BBCA hari ini kan dia bikin gap. Nah, saya kalau suruh beli hari ini rasanya agak kurang bijaksana. Terus BBCA juga ada gap juga di bawah. Oh, nggak ada gap. Saya kira ini gap di level 7.175-an. Saya kira gap, baru bukan. Nah, yang gap hari ini yang ditimbulkan ini yang bikin saya ngeri-ngeri sedap. Jadi kalau mau beli ya nawar aja. Kalau mau beli nawar aja. Kalau Gitu. gap di saham-saham market cap gede itu kemungkinan besar bakal dijemput gak sih Pak sebenarnya Pak secara historik? Secara Secara pengalaman Bapak ya sih. historical, iya. Apalagi kalau dia tidak terlalu jauh, pasti kejemput, pasti. Wah, Beda jadi kalau umpamanya terlalu jauh sekali ya. Tapi kalau ini pasti kejemput sih. Someday pasti kejemput. Contoh ya, Bank BCA ini kita ada gap di atas nih, di level 8 ribuan. Ya udah, kalau dia di harga 7 ribuan, ada uang dingin, merem, cemplungin aja, beli aja. Dalam berapa bulan mungkin, atau mungkin maksimum 1 tahun, dia bisa ke 8 ribu, itu profitnya udah berapa. Dan lumayan. anggaplah kita bisa dapat harga 7 ribu lah, anggap kita punya modal, bisa dapat modal 7 ribu, sampai ke 8 ribuan, 10-an%. 10%-an ya, 10 11 persen. 12-an lah gitu kenanya ya. Anggap let's say kita simpan 1 tahun. Kita sudah ngalahin inflasi, belum lagi dapat dividen, Iya ya kan? bener. Nah, berarti sudah menang tuh. Sudah cuan gitu. I see. Oke, Ya. tuh Hmm. teman-teman dicatat ya. Tadi Pak Erwin sudah Hmm. bilang cari saham-saham yang kena sektor dari inflasinya, gitu. Salah satunya ya banking gitu kan. Banking, Ta- betul. Tadi tersebut BBNI itu boleh tuh Ya, teman-temannya. boleh. Ada BBNI, ada macam-macam lah. BBRI juga boleh. Senyamannya kalian aja, tapi sektor ini layak lah saat ini untuk invest. Karena juga kalau kita lihat di weekly juga masih masih bergerak dalam cenderung masih nggak terlalu, belum di atas banget. Oke. Hmm. Nah, kita balik lagi ke kolom komentar Pak Erwin. Hmm. Hmm. Nah, ini ada yang nanya sektor energi secara weekly atau monthly masih uptrend nggak Pak? Katanya itu. Hmm. Apakah boleh diperhatikan untuk bulan Agustus? Sektor Ya, energi. nah, jadi gini, kalau saya bilang sektor energi ya, saat ini
sebenarnya udah kalau di weekly ya monthly itu udah overshoot sih saya bilang sudah tinggi sekali dan layak koreksi. Tapi kembali lagi ada satu teori ya dari seorang trader terkenal namanya William O'Neill. Dia bilang ada satu paradoks yang terjadi di market dan kita seringkali salah kaprah. Kita merasa kalau satu harga sudah titik tertinggi dia pasti akan koreksi dan titik terendah dia pasti akan mantul, akan rebound, reversal. Padahal paradoks itu nggak begitu. Pada yang disebut paradoks itu adalah terjadi sebaliknya malah. Jadi kalau suatu saham atau suatu kondisi di mana harganya terus naik, dia masih akan cenderung berpotensi untuk naik lagi sampai ada suatu momentum yang mematahkan itu. Nah, kalau saat ini saya belum melihat ada tanda-tanda momentum itu bisa dipatahkan. Karena apa? Ada banyak sentimen Ukraina, Rusia, nanti belum lagi China, Taiwan, ya. Jadi Oh iya. kalau sekarang modelnya perang ekonomi itu bukan dalam hal war trade gimana, dalam hal perang. Jadi angkatan bersenjata turun. Jadi yang kita bilang kalau sudah modelnya seperti itu, harga komoditi kan jadi ugal-ugalan banget. Harga batu bara hari ini itu tidak pernah masuk di dalam bayangan orang bahwa batu bara akan sampai di level 400. Sama dengan harga minyak yang bisa sampai 100-an. Dulu mikir batu bara itu mereka bisa naik 200 di level 100 atau 200 US dollar per metric ton itu udah bagus. Dan kalau hari ini bisa 400, mereka jadi auto kaya, auto cuan yang jadi udah wah. Makanya kita lihat emiten-emiten kayak PTB ya, ITMG itu cuannya kan ribuan persen itu year on year-nya profitnya. Dari mana? Ya dari harganya yang kita boleh bilang tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa harga batu bara bisa sampai di level itu. Nah, itu yang kita bilang nanti ya mungkin memang bisa akan koreksi, tapi kita juga lihat ini juga masih naik dan ya ada sentimen di luar sana yang di luar kuasa kita yang nanti kalau meledak, bam, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti gitu. I see, I see. Oke, ini sebenarnya banyak nih Pak yang nanya batu bara nih, layak entry BOW gak nih? Bentar, dengar lagi nih. Oh, layak lah Ad- ya, boleh. Ada MR, ada tinggal RO. cari tinggal cari momentumnya aja. Saya lihat masih bagus ya. Saya lihat masih bagus. Ingat loh ya, BOW. Jadi bukan BOW itu bukan sekarang loh ya. Tunggu nanti beberapa waktu ke depan kita lihat ada waktunya untuk beli ya udah serok aja. Serok aja. Kadang banyak yang Gitu. ini Pak, banyak yang gatel Pak. Jadi kayak, aduh nih, udah turun, langsung aja beli. Nah, kalau saya bilang saat ini sih masih sell on strength. Kalau saya, tapi ini kan saya lihat ini masih layak re-entry BOW. Berarti sudah terjual dan kepengen masuk lagi. Boleh kok ya, apalagi contoh, ini kan dia tanya Adaro. Oke, saya kasih contoh Adaro. Adaro itu kalau dia koreksi ada banyak gap nih Adaro nih, ya bisa bisa bertahap nawar lagi di level 3.100 ya atau nawar lagi di level 3.000, 2.950. Kalau dia bisa ke sana ya lumayan bisa dapat sekitar kita menghemat 10% untuk kalau dia rebound kita bisa dapat positif lagi sekitar 10 upside 10 sampai 15 sampai 20-an persen gitu ya. Bisa dapat upside 20-an persen. Lumayan. Oke. Ya. Ini kayaknya nih yang di komen nih lebih banyak barang-barangnya tuh sama, Pak. Entah Sama itu semua. banking, energy, Ya, coal. ya, ya. Ditanyakan sama semua. Ini ada Karena yang lagi nanya. trending. Jangan salah, karena lagi trending. Saham-sahamnya lagi trending semua. Gitu. Bener. Ini ada juga yang nanya BMRI dan BBRI. Tadi kata Pak Erwin boleh cicil. Kita Boleh. cari supportnya. Ya. Boleh Pak Erwin, BMRI mungkin ada dari Pak Erwin gimana Pak Erwin? Supportnya lebih Boleh. kan di mana sih Pak? BMRI itu ada gap loh. BRI ya juga ada gap. BMRI juga ada gap ya.
Di bawah ada gap. Kalau mau nawar ya nawar aja. Tapi kalau saya lihat BMRI ini menarik sekali. Hari ini hijau di tengah kondisi market merah dia malah hijau. Kalau besok Bank Mandiri bisa naik di atas let's say 8.225, berarti dia tidak dalam waktu dekat dia tidak akan nutup gap-nya dulu. Dia masih akan berencana untuk naik dulu. Dan Bank Mandiri di weekly ini dia salah satu chart yang kalau saya lihat chart weekly-nya masih bagus. Nawar aja Bank Mandiri kalau dia di sekitar 8 ribuan boleh beli. Kalau di bawah 8.000 cicil beli lagi ya. Karena saya lihat peluang untuk naiknya masih terbuka lebar sih Bank Mandiri. Oke kok. Bagus. Oke. Ini satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Ini Oke. agak menarik. Poultry, Pak. Wah, anomali nih. Ini yang nanya ini anomali nih. Poultry Poultry mungkin ya. kayak ke Java Cepin kali ya, Pak ya. Betul. Java dan Cepin. Lagi sideways ya, lagi sideways. Dan kalau saya lihat ini sebenarnya menarik nih. Oke, Java ya. Java, saya kasih chartnya deh. Khusus karena ini anomali, saya dapat jackpot nih deh nih. Nah, saya kasih lihat chartnya nih. Nah, ini dia. Dia dalam beberapa waktu terakhir ini, ya, ini pergerakan dari sini, lowest, dia naik, mantul di level ini, 1.300, terus dia naik lagi, sini, mantul lagi, dan sini. Nah, ini dia sekarang rebound di level ini. Nah, kena di level ini dia mantul. Nah, dan dia persis naik ke atas garis ini. Jadi ini boleh spek buy. Java, spek buy. Ya, ini kan sudah market udah buka ya. Jadi ini Iya, silakan bukan cicil nih. nih. Rentang beli di 1480 sampai 1.500. Ini Java. Ini call kita nih hari ini nih. Wah, Wah, beruntung. Boleh nih, boleh. Ini call kita nih. Java. oke. Ya, sesi 2 ini Siap. boleh. Silakan di tradingin tuh Java tuh. Menarik ya. Menarik juga ternyata poultry Menarik, ya. menarik. Bapak Ya, atau ya, ibu ya, siapa ya. ini? Ibu, Bapak ibu ibu, ini ibu. lumayan Ini, lumayan ini, nih. ini. Iya, Boleh. ya. Oke. Sip, Pak. Oke. Terima kasih Pak waktunya. Ya, Meskipun sama-sama. pasar kayak begini, tapi tetap aja ada peluang-peluang ya Pak ya. Ya, ya. Kalau nggak mau Java, boleh Cepin. Cepin juga saya lihat bagus kok chartnya. Oke. Thank you Pak Hmm. Erwin atas waktunya. Terima kasih atas Oke, insight-insight-nya semua. untuk Ya, hari ini. ya. Meskipun sentimennya nggak terlalu gimana-gimana, tapi kalau kata Pak Erwin bisa kita BOW ya teman-teman ya. Oh, nggak usah BW lah. Ini tadi yang kita sudah kasih Nah, sinyal yang tuh tadi tuh Java, Java Java dan boleh Cepin. tuh. Silakan ya, silakan manfaatkan. Oke, Pak Erwin. Terima kasih Oke, Pak Erwin. sama-sama Semuanya Stephen. teman-teman Terima jangan kasih. lupa juga untuk stay tune ya dengan sosial media kita di IG HP Sekuritas. Nah, nanti mungkin di Selasa berikutnya kita bisa lagi ya bersama Pak Erwin lagi ya, Pak. Ya, Jadi kita oke. tanya-tanya lagi. Jadi teman-teman nantikan ya untuk live kita bersama Pak Erwin. Oke. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Pasar sudah semuanya. buka. Terima Market kasih terbuka semuanya nih. yang sudah hadir. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak.